Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Bung Fahri Hamzah ini membongkar sesuatu yang sangat mengejutkan. Sesuatu yang mungkin tidak banyak orang yang mengetahui hal ini, teman-teman. Bagaimana kondisi Presiden Jokowi memimpin menjadi orang nomor satu di Indonesia selama 10 tahun. Bagaimana beliau ingin dikekang, bagaimana beliau ingin dijadikan boneka, bagaimana beliau ingin diperalat oleh oknum-oknum tertentu, bagaimana orang-orang ingin memanfaatkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman Presiden Jokowi di awal-awal pemerintahannya. Wah, ini dibongkar habis-habisan oleh Bung Fahri Hamzah. Dan bagaimana partai politik ingin menyandra Presiden Jokowi. Untuk apa? Ya mungkin untuk kepentingan tertentu, teman-teman. Dan bagaimana oknum-oknum partai ini bermain di belakang Presiden Jokowi yang tentunya ini bisa merugikan presiden itu sendiri. Wah, ini Anda harus menonton video ini secara full agar konteksnya itu dapat, teman-teman. Intinya itu dapat itu. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Gambar besar ini semua normal kok sebagai akibat dari sistem yang ada. Bahwa kita kemudian sebelum-sebelumnya nggak kritik sistem ini karena kita dapat untung. Tapi begitu kita rugi, kita marah-marah kepada individunya. Waduh, Padahal siapa tuh? sebelumnya kita juga dapat untung. Ya, ini yang misalnya para pengkritik Pak Jokowi dan yang kemudian sebelumnya adalah para pendukung Pak Jokowi, terus tiba-tiba jadi kayak militan, kayak gelap mata gitu. Come on, ya, it's the same system. Jadi sampean yang harus istilahnya itu harus mengoreksi diri juga gitu loh. Karena kita berada pada sistem yang sama gitu. Saya selalu gitu, Mas, gitu. Makanya saya terus terang waktu saya mendukung Pak Prabowo, tapi di tengah jalan Pak Jokowi punya ancaman-ancaman saya lihat ya dari problematika yang sedikit banyak memang inilah PR-nya menghentikan sandera kepada presiden. That's problem sistemik, Mas. Sistemnya nggak maunya gitu. Jadi misalnya, sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak Wow, pernah, Mas. emang ada It's gitu, guys? not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada, Mas. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Sampai saya membuat kajian sendiri dan membuat buku. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Wow. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Artinya kan rakyat milih orang. Lah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya itu? Wow. Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang, Mas ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah, Mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian pesta sendiri. Pak Jokowi setengah mati pengen mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah, kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari, Mas. Dan kalau kita mendekati, dia bilang saya punya 2 bos. Waduh, waduh. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden.
saya ketum, saya juga bos. Kayak Nggak ambang boleh pacul begini. dong. Ini subversi, Mas. Nggak boleh ada lagi. Nah, ini yang begini-begini. Saya baca sebagai persoalan sistem. Teman-teman kita nggak baca ini sebagai persoalan sistem. Kita harus mendorong sebagai masyarakat sipil, mendorong pemurnian daripada sistem kita. Menurut saya ini yang harus dibaca oleh kaum intelektual. Supaya jangan sentimennya Pak Jokowi semua. Kita juga harus tahu bahwa ini ada kelemahan-kelemahan yang harus disadari bersama oleh semua orang. Dan sekali lagi kita akan milih presiden nggak mengerti semuanya. Pak Jokowi nggak ngerti semua persoalan, tapi partai politik harus sadar dong, jangan memanfaatkan ketidakmengertian Pak Jokowi. Sama juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga biar berumur sudah 73 tahun, dia juga bukan manusia yang sempurna. Dia punya banyak juga yang dia nggak ketahui. Betul. Cuman kita jangan pakai ketidakmampuan atau ketidaksempurnaan dia dan ketidaktahuan dia sebagai cara untuk nyopet-nyopet dong. Kan ini yang sebenarnya harus kita perbaiki ke depan gitu. Orang-orang yang habis berpesta di sekitar Pak Jokowi menggunakan kelemahan Pak Jokowi, tiba-tiba marah. Karena dia tahu pestanya nggak akan berlanjut. Nah, ini yang saya khawatirkan itu yang terjadi gitu loh Mas. Gitu. Pestanya nggak akan lanjut. Kemewahan kita sebagai partai politik adalah ketika pikiran kita dipakai di ruang publik. Ketika gagasan kita dipakai untuk ngurus negara. Oleh siapapun. Apalagi kalau bisa, kalau kader-kader yang kita cetak ini menjadi pejabat publik. Dan cukup, once loyalty to my country begin, loyalty to my party ends. Kan selalu begitu Mas. Ini enggak kita ini. Ketua umum partai powerful betul. Dia yang ngurus ini, dia ngurus itu. Dia yang memutuskan nanti si ini loyalitasnya kepada siapa. Itu mesti kita hentikan. Nah, terkait itu juga yang kemudian kita baca dalam penyalahan-penyalahan kepada presiden. Yang saya bilang tadi itu. Powernya di MA dianggap kuat. Powernya di MK dianggap mengatur semua hal. Powernya. Itu karena presidensialisme, Mas. Tidak bisa dihindari. Karena presiden memang terlalu kuat. Dan presiden itu ada fungsi legislasinya. Dia bisa bikin legislasi, undang-undang lebih powerful dari DPR, Mas. DPR kalau bikin undang-undang, bikin naskah akademik, pergi ke luar negeri, studi banding, rapat dengar pendapat, hearing. Presiden sampean jadi Menteri Hukum dan HAM, sore ini saya bikin Perpu, judul undang-undang, saya minta ini diatur, kasih sampean. Mas Sahal, 2 hari lagi saya minta ada undang-undang, saya mau bikin perpu. Saya teken 2 hari lagi dan saya umumkan. 2 hari lagi ketemu Mas sampean kasih ke Presiden draft perpunya. Keluar itu, Presiden teken dan diumumkan sudah jadi undang-undang Mas. Langsung berlaku kayak langsung undang-undang. berlaku. Nanti tunggu DPR-nya sebulan kalau dia mau batalkan. Powerful dalam legislatif. Presiden juga punya kekuatan judikatif. Pengadilan sudah menyalahkan orang, dia bisa rehabilitasi. Dia bisa amnesti. Ya kan, dia bisa mengampunkan orang, membersihkan nama orang. Itu kekuatan judicial daripada presiden kuat sekali, belum lagi judicial dalam pengertian-pengertian lain. Apalagi di bidang eksekutif. Jadi memang presiden itu powerful. Tapi jangan kita abai untuk memperkuat sistem supaya presidennya itu bermain di dalam sistem yang lebih kuat. Salah satunya adalah power to to control, power to assess the president dan the team ya kabinetnya itu harus ada pada legislatif. DPR Baru berarti ya. kita melihat permainannya asyik, Mas. Jadi sampai nanti nggak bilang nggak pernah ada sebenarnya yang legislatif heavy itu, Mas. Legislatif heavy itu apabila jumlah orang yang nggak suka sama presiden dari kalangan partai politik dan ketua umum partai politik lebih banyak. Sehingga semua anggota dewannya itu disuruh nyalahin presiden dan kabinet meskipun dia nggak salah. Wow. Atau diusilin gitu, Mas. Waduh, macam-macam, Mas. Bisa begitu ya? Kalau sudah usil kan itu yang saya bilang. DPR itu punya hak legislasi, anggaran, pengawasan. Sekarang ada hak kita representasi dan diplomasi. Itu kita tegaskan. Karena diplomasi harusnya juga mereka terlibat. Representasi dia kembali ke rakyat. Tapi ada hak yang nggak diatur undang-undang, saya bilang gitu. Itu hak ganggu, Mas. Kalau DPR sudah mau ganggu orang, waduh, bener dibilangin salah, salah dibilangin bener. Ngeri juga. Ini kacau lah. Ini kan wilayah politik kan, Mas, gitu. Jadi saya kira mulai harus kita sadari bahwa sistemnya harus diperbaiki. Nggak bisa tidak. Kalau sistem kita tidak perbaiki, kacau aja semuanya. Gitu.
Ini yang terjadi. Tapi kalau penjelasan semacam ini mengandung banyak sekali kebenaran dan poin-poin yang memang terjadi. Mengandung Ya. banyak Tapi kan kebenaran, bisa ya kan? juga dibaca sebagai Ya juga sih, itu kan benar kemudian juga. seakan-akan kayak justifikasi terhadap cawe-cawenya Ya. Jokowi. Kan ini sebenarnya yang menjadi apa ya, akar dari yang dianggap orang itu Jokowi berkhianat itu kan soal Mas, cawe-cawe itu. Itu yang saya bilang, kan cawe-cawe itu memang terlalu kuat. Karena presiden nggak bisa diatur, bahkan tidak bisa diatur dengan undang-undang karena powernya terlalu kuat. Mungkin maksudnya yang dikaitkan dengan cawe-cawe itu soal cawe-cawe untuk meloloskan kepentingan dirinya dan keluarganya. Jadi misalnya politik dinasti nih, kan yang dikritik oleh kaum, katakan aja kawan-kawan dari Prodem itu bukan soal anaknya atau apanya, tetapi bahwa dia membengkokkan aturan supaya anak atau menantunya itu yang maju. Kita kan satu-satu deh, kita ngomong satu-satu ya. Politik dinasti. Kan saya sudah suka nanya dan berdebat. Mana pasal yang melarang itu? Seorang politisi berkarir anak dan keluarganya dalam politik. Apa salahnya? Dan sebelum Pak Jokowi kan semua juga begitu. Ya. Mana ada ketua umum partai di Indonesia yang anaknya tidak menjadi anggota dewan atau pengurus partai, atau bupati atau wali kota, dan lain-lain mana? Kan nggak ada. Kan kalau kita baca satu-satu, ada yang tidak terpilih, iya. Tapi bahwa mereka berkarir dalam politik tidak ada masalah. Memang ada kesalahan orang politik berkarir dalam politik. Akademisi ingin anaknya jadi akademisi, seniman ingin anaknya jadi seniman, pengusaha ingin anaknya jadi pengusaha. Salahnya apa? Itu satu. Yang kedua, dia bilang bengkok-bengkokkan. Ini karena ada pola ngadu lapornya begitu. Sekarang kemarin, waktu MK memutuskan umur Mas Gibran, semua maki Pak Jokowi. Seolah-olah itu khusus dibuat untuk Gibran. Tapi waktu MK melakukan hal yang sama, membatalkan peluang Kaisang untuk menjabat, kenapa kita tidak bilang hebat Pak Jokowi ya? Terima kasih Pak Jokowi. Negara ini. Kenapa nggak begitu? Betul, ini kan keliru-keliru ini yang mesti diperbaiki, Mas. Satu yang kedua, Pak Jokowi menyandera politisi, semuanya tersandera. Itu betul. Pertanyaannya, pertama mungkin Pak Jokowi mampu melakukan penyanderaan. Tapi pertanyaannya, kenapa Anda mau disandera? Saya jadi anggota dewan, saya kerja di Senayan 21 tahun, Mas. Galak aja saya terus, nggak disandera. Yang disandera kan yang punya masalah. Terus kenapa Anda bertahan sebagai pejabat publik kalau Anda banyak masalah? Yang bermasalah, betul. Begitu masalahnya kan? Kalau kita sudah banyak masalah, jangan jadi pejabat publik. Sebab pejabat publik itu orang yang akan memikul beban publik. Kalau Anda banyak masalah, terus merasa tersandera. Bukan salah Pak Jokowi dong, Anda yang salah bersikap. Partai politik nyuruh partainya berbisnis di kementerian. Pak Jokowi tentu dengar, ya, ada pesta anggaran BTS, ada pesta ini di situ. Mungkin dia dengar, saya nggak tahu ya, tapi mungkin. Kenapa Anda bikin pesta semacam itu yang membuat suatu hari Anda tersandera? Kan kembali pertanyaannya, kenapa Anda mau disandera? Lagi-lagi salah Pak Jokowi lagi. Coba sebut semuanya. Ini semua putarannya kayak begitu, Mas. Kewenangan presiden itu di presidensialisme besar sekali. Jangankan presiden di negara demokrasi baru kayak kita. Di Amerika itu, Mas, itu yang namanya Donald Trump, ya. Dia bisa memakai keluarganya, lobby-lobby bisnisnya, macam-macam yang dia lakukan sampai dia mau di-impeach. Terakhir pun tidak bisa di-impeach karena presidensialisme kuat, Mas. Makanya dia bilang itu elected king ya. Presiden dalam presidensialisme itu punya kekuasaan yang seperti raja, tapi dia dipilih gitu ya. Iya. Nah, kira-kira gitu, Mas. Jadi menyalahkan Pak Jokowi sebagai korban dari semua hal itu atau semua pelaku dari semua hal, saya kira itu tidak fair dan tidak mampu membaca sistem dengan baik. Oke. Nah, saya ingin kembali ke soal sikapnya Bung Fahri sendiri ini. Kan tadi saya sebut, ya kita tahu lah bahwa Bung Fahri ini kita kan bicara tentang 10 tahun Pak Jokowi ini kan. Kan sejak awal, bahkan sejak Pak SBY malah ya, Bung Fahri itu kan terkenal vokal gitu ya. Sangat kritis. Pokoknya yang paling galak lah gitu terhadap Pak Jokowi gitu. Duet sama Fadlizon. Nah, tapi beberapa tahun terakhir kan justru malah menjadi semacam pembela gitu ya. Nah, itu
apa perubahan dalam diri Bung Fahri yang menjadikan ada perubahan sikap itu? Apa penjelasannya seperti apa itu? Pertama, saya juga ngeritik Pak SBY 10 tahun loh. Dan waktu saya mulai masuk ke dalam pemerintahan itu saya selalu berkontemplasi gitu bahwa masalahnya apa kalau kita jadi politisi ini dan ditaruh di ruang oposisi, karena menurut saya dari awal saya memahami bahwa dalam presidensialisme anggota dewan adalah oposisi. Oke. Mau partai mereka ikut mendukung presiden terpilih atau tidak, pada dasarnya mental Anda itu oposisi, cuman oposisinya adalah kepada kabinet, bukan kepada presiden. Oh, Kabinet kementerian ya. datang rapat di depan DPR, saya diberikan hak bertanya, hak menyatakan pendapat, hak angket, hak interpelasi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah saya punya kekebalan. Bahkan saya waktu menjadi pimpinan dewan itu dan bekerja di Badan Kehormatan itu, saya memperkuat hak imunitas ini. Karena kita mau memberikan kepada anggota dewan itu kekuatan untuk mengatakan hal-hal yang berbahaya kalau dikatakan oleh masyarakat umum, gitu loh. Karena kita punya batas sebagai rakyat, nggak punya power, Mas. Tapi kalau anggota dewan, mulutnya itu harus dijaga oleh konstitusi supaya apapun yang dia ungkap di ruang publik, dia dapat kekebalan. Nah, waktu saya memulai, feeling itu yang kuat di saya. Makanya saya hati-hati, jangan sampai punya kesalahan yang menyebabkan saya jadi nggak kuat lagi. Bisa disandrai kan? Sehingga saya waktu ngeritik pemerintah itu, Mas, alhamdulillah artinya bebas gitu loh. Karena saya tahu saya berkali-kali dipanggil polisi karena dilapor polisi salah ngomong, salah apa. Tapi saya balas surat polisi. Baca pasal Undang-Undang MD3 ayat sekian itu tentang kekebalan. Baca Undang-Undang Dasar tentang kekebalan. Polisi nggak berani ganggu saya. Karena saya kebal, Mas, gitu loh. Kerjalah di masa Pak Jokowi kira-kira 5 tahun beliau mimpin, saya juga melakukan hal yang sama gitu. Kritik saya sekali lagi sama. Kritik kepada sistem. Dan kadang-kadang kalau saya kritik pada sistem itu, orang harus baca bahwa saya juga ngeritik elit-elit. Pimpinan partai politik yang menyandera Pak Jokowi. Sambil saya tidak mengerti waktu itu, kenapa Pak Jokowi sendiri mau disandera. Kompleks masalah, Mas. Ada tokoh senior, ada orang yang menggunakan wibawa yang macam-macam kepada beliau. Dan sebagainya lah. EUPKU, kultur, dan sebagainya yang suka ada lah gitu. Sampai saya baca, kasihan juga. Seharusnya beliau nggak boleh diposisikan dalam posisi seperti itu. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa, penjelasan yang sangat mencerahkan dari Bung Fahri Hamzah terkait bagaimana kondisi Presiden Jokowi selama memimpin 10 tahun, teman-teman ya, di mana beliau disandra, di mana beliau dimanfaatkan atas ketidaktahuan beliau terhadap manajemen kepresidenan di awal-awal beliau terpilih, teman-teman ya. Dan juga bagaimana, wah ini yang paling keren sih, bagaimana Bung Fahri Hamzah tadi menjelaskan tentang sandra-menyandra Pak Jokowi dan partai politik. Ya masuk akal sekali teman-teman ya, kalau partai politik ini bekerja dengan baik, penuh dengan integritas, tidak korup, tidak bermain proyek-proyek yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam ranah hukum, ya apa yang bisa disandra dari mereka, teman-teman? Sekarang kan kalau kita lihat partai-partai politik inilah yang menyandrakan diri kepada Pak Jokowi. Ya ini kalau kata Fahri Hamzah, ini bukan salah Pak Jokowi, salah partai politik, salah Anda sendiri. Kenapa Anda bermain-main dengan anggaran sehingga Anda bisa terjerat hukum, ya kan? Contohnya Bung Fahri Hamzah, beliau menjelaskan dengan baik bagaimana dia mengkritik Presiden SBY, mengkritik Pak Jokowi selama satu periode. Dan beliau aman-aman saja, tidak pernah tersandra, tidak pernah, karena ya jujur, tidak ada proyek-proyek yang dimainkan, tidak ada dugaan-dugaan indikasi korupsi yang bisa menjerat dirinya ya. Kalau seperti itu ya Anda nggak bisa disandra, apapun yang dilakukan Anda tidak bisa disandra gitu. Dan ya sekarang kan kalau kita lihat partai mana yang tidak korupsi, teman-teman. Dan sebagai presiden tentu ya, kalau saya pribadi ya, kenapa tidak kita memanfaatkan hal itu ya kan, biar kita bisa pegang ekor mereka daripada ketua-ketua partai ini yang berusaha untuk mengontrol dirinya, ketua-ketua partai yang berusaha untuk menjadikan dirinya boneka, ya mending lawan balik gitu ya kan. Mungkin inilah yang menyebabkan Pak Jokowi itu menyerang balik partai yang selama ini selalu memojokkan dirinya, teman-teman, dengan cara ya menggunakan power-power yang beliau miliki gitu.
Dan ya itulah tadi teman-teman, bagaimana juga legislatif harusnya mengambil peran sebagai posisi terhadap kabinet, bagaimana dia harus mengontrol kinerja kabinet presiden agar ya apa? Agar semua tepat sasaran dan sesuai dengan porsinya gitu. Agar rakyat langsung merasakan dampak dari pekerjaan-pekerjaan dari kementerian ini, teman-teman. Karena kan fungsi legislatif ini harusnya menjadi wakil dari suara-suara rakyat yang ada di bawah. Kalau tidak, siapa lagi yang ingin mewakili suara kita gitu, kalau bukan orang-orang legislatif yang kita pilih di pemilu kemarin. Harusnya kan mereka yang menanyakan, mereka yang harus mengkritik kabinet-kabinet ini kalau memang kerjanya tidak baik, teman-teman. Dan ya semoga ke depan ketika Presiden Prabowo dilantik menjadi presiden tentunya dan memimpin Indonesia selama 5 tahun, semoga seluruh agenda-agenda utama beliau bisa berjalan dengan baik, sehingga ya tentunya kita bisa merasakan high income, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.